Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 28 Juli, judulnya Paskah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin. Dalam Keluaran 12 ayat 1-20, terdapat perintah khusus yang Allah berikan kepada Musa dan Harun sebelum bangsa Israel meninggalkan Mesir. Orang akan mengira bahwa Tuhan akan mengarahkan Musa dan Harun tentang bagaimana mengatur keberangkatan dari Mesir, yaitu bagaimana membuat persiapan untuk pelarian, terutama untuk orang tua, ibu-ibu yang memiliki anak kecil, hewan, dan sebagainya. Sebaliknya, arahan Tuhan cukup mengejutkan, yaitu Tuhan memberitahu mereka bagaimana cara merayakan Paskah. Dengan kata lain, fokusnya adalah menyembah Tuhan yang akan menebus mereka. Segala sesuatu yang lain akan mengikuti pada waktunya. Setiap keluarga harus menyiapkan seekor anak domba tanpa ada yang terbuang. Setiap orang harus memakan bagiannya masing-masing, dan jika keluarga tersebut tidak dapat menghabiskan seluruh daging domba, mereka harus memakannya bersama dengan keluarga lain. Ketika tulah terakhir datang, Tuhan melakukan hal ini bagi bangsa Israel yang dicatat dalam Keluaran 12 ayat 13 dan 14. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Peristiwa keluaran ini harus dirayakan secara rutin setiap tahun. Tidak hanya sebagai peringatan akan peristiwa masa lalu tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi nenek moyang mereka, tetapi juga sebagai perwujudan tindakan pembebasan Tuhan bagi generasi sekarang. Hal ini akan menjadi pengalaman baru bagi setiap kelompok. Di ayat 12 dan 13 dijelaskan makna Paskah, yaitu bahwa penghakiman ilahi berupa kebinasaan akan melewati bangsa Israel. Oleh karena itu, mereka harus memperingati Paskah. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu melewati dan atas, karena kehancuran melewati rumah orang-orang Israel yang tiang-tiang pintunya telah ditandai dengan darah anak domba, tanda kehidupan dan keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, nama Paskah adalah Pisah, dari kata kerja yang berarti melewati. Perayaan Paskah dimaksudkan untuk mengingatkan setiap orang Israel tentang tindakan Allah yang dahsyat dan penuh kasih karunia bagi umatnya. Perayaan ini membantu melindungi identitas bangsa dan mengukuhkan keyakinan agama mereka. Begitu penting untuk selalu mengingat kebaikan yang telah Tuhan lakukan kepada kita di masa lalu dan percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan hal yang baik bagi kita di masa depan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu,
apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 13. Tuhan memberkati kita semua.